saat ini bergabung di Zoom meeting yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan MBLS secara daring tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita senantiasa sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nyadong syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Anak-anakku kelas 7 baru yang saya cintai, marilah sebelum MPLS kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon untuk semuanya berdiri. Berdiri Mas Mbak. Wis. Apapun Pak. Kita mendoa itu mang
Indonesia Raya negeriku yang cinta. Indonesia merdeka, aku negeriku yang kok isi nasi Semuanya dimohon duduk kembali. Sekali lagi mohon perhatian kepada semuanya. Sekali lagi untuk mikrofonnya mohon dinonaktifkan dahulu ya. HP ku ngeframe. Mas Panji, Mas dinonaktif dulu mikrofonnya semuanya. Ya, Pak. Mas Dani dinonaktif dulu mikrofonnya. Mas Wirgiawan dinonaktif dulu. Mbak Vika Ramadhani nonaktif dulu mikrofonnya. Panji. Pak. Mbak Vika Ramadhani mikrofonnya dinonaktif dulu. Oke. Mas Panji Arya dinonaktif dulu. Bukan. Mbak mikrofonnya weh, Nina matikan weh. ya. Woi, Miki pakai Sekali lagi. Yang sudah dimatikan nggak usah ngomong lagi. Baik. Anak-anakku yang saya cintai, setelah menyanyikan Indonesia Raya, kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, mohon untuk mic sekali lagi, mikrofon mohon dinonaktif dan nggak usah ngomong dulu ya, didengarkan dulu. Baik, monggo Pak Endar. Terima kasih Mas Yahyono. Mohon untuk izin share screen. Kita dengar bersama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bansari dalam rangka MPLS tahun 2021-2022. Untuk anak-anakku semuanya, mohon agar tidak mengganggu jalannya MPLS, mikrofon tolong dimatikan terlebih dahulu, karena tidak mungkin kami dari sini, memang ada beberapa akun yang tidak bisa kita matikan dari sini. Kita matikan dari sini ya. Nah, mohon pengertiannya bahwa ini kegiatan ini adalah kegiatan kalian pertama kali untuk masuk menjadi calon ya, masih calon ya, karena nanti menjadi siswa SMP Bansari itu setelah MPLS selesai. Baik anak-anakku semuanya, mohon Pak Endar untuk izin share screen pembukaan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kana Java kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil
Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan SMP Negeri 1 Bansari. Yang saya hormati orang tua atau wali siswa-siswi kelas 7 dan anak-anakku semuanya kelas 7 yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka secara virtual dalam rangka untuk mengawali tahun pembelajaran 2021-2022. Selawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Para siswa-siswi yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini adalah awal dari kegiatan tahun pelajaran 2021-2022, yaitu dengan diadakannya kegiatan MPLS. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Bansari. Dan kegiatan ini tentu saja merupakan kegiatan awal yang harus adik-adik atau anak-anak kelas 7 harus diikuti. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Nanti kalian semua akan dikenalkan dari sekolah, yaitu tentang profil sekolah SMP Negeri 1 Bansari. Terus kemudian ada lingkungan sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Bansari, apakah itu berupa gedung, sarana prasarana pendidikan, ataupun ruang kelas, dan juga ada gedung, baik itu gedung perpustakaan, gedung laboratorium, tempat ibadah, dan lain-lainnya. Dan ini juga nanti adik-adik semuanya akan dikenalkan oleh guru-guru yang ada di SMP Negeri 1 Bansari. Nah, tentu saja perubahan antara SD ataupun sekolah yang ada di sekolah dasar dengan di SMP nantinya akan kita sampaikan semuanya. Kalau adik-adik yang kelas 7 dulu itu adalah mengenal guru-guru yang ada di sekolah dasar, itu adalah dengan guru kelas. Maka yang di SMP nanti akan dikenalkan dengan guru-guru, tentu saja gurunya adalah guru mata pelajaran. Sehingga semuanya nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Bukan seperti yang SD, yaitu guru kelas, dan semuanya akan diampu oleh satu guru. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini juga semoga akan dikenalkan juga kegiatan-kegiatan sekolah. Adik-adik semuanya, pada masa pengenalan lingkungan sekolah ini nanti akan dikenalkan juga tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 1 Bansari, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik atau kegiatan di luar akademik, yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Apa saja yang akan dipelajari ataupun diberikan kegiatan ekstrakurikuler itu juga nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang mengampu sesuai dengan yang ada di SMP Negeri 1 Bansari. Para siswa-siswi semuanya, tidak banyak yang saya sampaikan pada awal atau pembukaan MPLS ini, hanya berharap semoga nanti adik-adik semuanya dapat mengikuti dengan baik dan lancar semuanya. Dan tentu saja untuk diketahui bahwa pembelajaran saat ini itu adalah secara virtual. Sementara kita tahu bahwa surat edaran dari Dinas Pendidikan kita tetap akan adanya pembelajaran jarak jauh ataupun anak-anak dengan sistem moda BDR, yaitu belajar dari rumah. Maka dari itu pelajarilah apa yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru, semuanya nanti sesuai dengan mata pelajaran yang disampaikan. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka MPLS SMP Negeri 1 Bansari tahun pelajaran 2021-2022 dinyatakan dibuka secara resmi. Demikian sambutan dari kami, semoga dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun.
Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Nur Aminoto MSI yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atau pemaparan dari Bapak Isro Hendar Saputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah, terima kasih. Mohon ditutup kembali mikrofonnya. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa dapat bertatap muka. Ini pertama kali ya Pak Hendar itu bertatap muka dengan kalian, bisa melihat secara virtual ya, bisa melihat secara langsung. Oh ini ada Mbak Hesti, Mas Firgi, Mas Budi, kemudian Mbak Alfia dan lain dan teman-temannya. Sebenarnya mohon dimatikan dulu mic-nya. Sebenarnya untuk kegiatan MPLS kita sudah merencanakan untuk dilaksanakan secara tatap muka, karena bagaimanapun tatap muka itu penting ya. Jadi kalau seperti ini ya kita sudah terwadai oleh fasilitas, kita bisa bertatap muka, tetapi untuk tatap muka secara langsung itu jauh lebih penting. Anak-anakku semuanya, kondisi pandemi COVID-19 atau COVID-19 yang kalian kenal dengan COVID-19 itu sampai saat ini itu masih sangat tinggi, terutama di Kabupaten Temanggung. Jadi yang pesan dari Pak Hendar yang pertama itu kalian tetap di rumah, tidak kemana-mana. Kalau memang tidak penting ya, tidak kemana-mana. Kemudian mematuhi protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan kalau kalian itu sudah bepergian atau memegang sesuatu, kemudian menjaga jarak, tidak berkerumun dengan teman-teman kalian. Jadi kalau memang tidak perlu dan tidak ada kepentingan yang mendesak, silakan untuk tetap berada di rumah. Kita alhamdulillah masih diberi kesehatan ya, masih bertatap muka. Di Temanggung itu beberapa hari yang lalu sempat kehabisan oksigen. Nah, kita yang masih bisa menghirup oksigen secara gratis sudah sepatutnya untuk bersyukur. Nah, mensyukur itu bagaimana ya, dengan menjaga kesehatan kita. Baik anak-anakku semuanya, untuk MPLS hari ini kita MPLS-nya kita buat santai ya, tidak tegang-tegang. Yang pertama untuk acara kali ini kita buka dengan berdoa bersama-sama ya. Nah mungkin dari kalian salah satu ada yang mau memimpin berdoa, silakan acungkan tangannya dengan memencet tombol resen, kita pimpin berdoa. Nah ini Mas Dani silakan dipimpin berdoa Mas. Atau hanya resen saja, atau yang lain, Mas Budi Santoso, ya silakan dipimpin berdoa. Atau mau diajari dulu caranya memimpin berdoa? Mboten, Aji. Oh, mboten. Diajari dulu, Pak. Doa mulai. Oh, diajari dulu. Ya, begini. Ajari dulu ya, nanti dipimpin ya. Oke, Pak, diajari dulu. Oh, siap. Nah, begini, didengarkan, dimatikan dulu mic-nya. Kalau mau diajari itu didengarkan. Teman-teman, gitu. Yang pertama kalian kalau kebetulan kamu yang nanti memimpin misalnya itu yang beragama Islam, awali dengan assalamualaikum dulu. Budi pimpin doa, Haki. Kasuen. Nah, tak contoh nih ya. Nah, didengarkan baik-baik nih. Ini Mas Budi yang mau memimpin. Oh ya. Mas Budi itu dari kelas apa ini? Kelas berapa? Kelas 7 apa? Santoso. Iya Mas Budi Santoso itu dari kelas 7 apa? Hah? 7G ya. Wah ini termasuk mental yang pemberani nih. Tak ajari dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan MPLS pada hari ini, agar kita diberi kelancaran, keselamatan dari awal sampai akhir, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, begitu. Nanti kalau sudah, kira-kira kamu sudah selesai membaca, berdoa selesai. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Nah, siapa yang mau memimpin? Insya Allah bisa. Pak, bisa. Siapa? Siapa yang mau memimpin? Himawan Budi. Oh ya, sekarang Mas Siapa yang memimpin? Budi Mawon. Siapa? Budi. Wah, Rizky Mawon, Pak. Rizky. kok malah calon-calon yang piye? Poison kok. Pak Budi. Wong ora ketok kok isin lho. Kan nggak kelihatan ya. Poison? Ayo coba ditunjukkan keberaniannya. Berani atau enggak? Atau yang putri. Sampai anu kok Pak. Hah? Wah, mabar Ayo. Dipimpin berdoa. Enggak sekelas. Ayo, siapa yang mau Budi memimpin Mawon, berdoa? Pak. Tak kulo, Pak. Oh ya, oke, siapa namanya? Yazid, kelas berapa? 7 apa? 7? D. Oke, baik Mas Yazid, silakan teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Isin, Pak. Dulu. Lali. Tidak sama, yang penting itu intinya kamu pimpin teman-temanmu untuk berdoa. Marilah kita berdoa bersama-sama ngono ya ora apa-apa. Ayo. Coba. Rizky Mawon, Pak. Rizky. Lah. Budi Mawon, Pak. Hah? Yazid Mawon, Udah? Pak. Ada yang berani atau tidak? Coba. Kalau tidak nanti Yazid, Pak. Yazid. Budi. umur luncal-luncalan ngono. Assalamualaikum warahmatullahi Kita mulai. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-temanku wabarakatuh. semua, sebelum kita memulai MPLSN, mari kita berdoa bersama. Mana Budi? Budi 01 Budi. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Mas Yazid. Yang kemudian yang lain mohon mikrofonnya dimatikan ya. Sama-sama, Pak. Oke, Pak. Ya, ini harus semangat ini dan keberanian harus dipupuk terus ini. Jangan sampai nanti jadi kendor. Ya, untuk yang lain ini bisa dicontoh nih keberanian Mas Yazid itu memimpin doa bersama dalam rangka pembukaan MPLS. Baik anak-anakku sekalian. Apa? Ya. Bis. Baterainya habis. Tolong dimatikan, Ya. Jamal. Ya. Ayo dicas kalau baterainya habis. Ngapusi, Pak. Anak-anakku Ngapusi, semuanya. Pak. Ya sudah. Matikan dulu. Mikrofonnya mau dimatikan sebelum Pak Hendar mulai. Oke. Mikrofonnya tolong dimatikan, anak-anak. Oke, anak-anak. Anak-anak. Baik. Apple. Hah? Sudah siap? Dimatikan ya. Oke, Pak. Ya, oke. Baik. Anak-anakku semuanya untuk kepanjangan. Nah, ini masih ada yang bunyi. Selesai dimatikan. Ya, dimatikan mikrofonnya, bukan ponselnya yang dimatikan. Nah, sudah kan kemarin sudah Pak Hendar kirimi tutorial bagaimana sih cara mematikan begitu kan. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai MPLS pada pagi hari ini, Pak Hendar akan bertanya terlebih dahulu, ya, bertanya terlebih dahulu pada kalian.
Ada yang tahu kepanjangan dari MPLS atau tidak? Silakan jawab di Boten chat. tahu, Pak. Saya Mas, mas, mas. lingkungan Mas, mas. Mas, 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 mas. Nah, sebentar. masa pengenalan Dengarkan dulu Masa instruksinya. pengenalan lingkungan sekolah. masa Nah, itu. Masa perkenalan lingkungan sekolah. Nah, betul. Lingkungan sekolah. Masa nih. Main FF. Sudah tolong dimatikan. Ya, siap, Pak. Ya, baik. Pak. Nanti Matiin. kalau kamu itu kuotanya hampir habis atau jaringannya tidak bagus, silahkan dimatikan kameranya. Yang penting kalian bisa menyimak acara pada pagi hari ini, ya. Jadi dimatikan saja kameranya, tidak apa-apa. Nanti biar kuotanya itu ngirit. Nah, acara MPLS pada hari Rabu dan Kamis ini itu berlangsung secara daring semua ya, karena besok kalian akan dibuatkan room lagi, room yang akan membagi kalian berdasarkan kelasnya, akan didampingi oleh wali kelasnya masing-masing. Anak-anakku sekalian, dalam mengikuti sebuah kegiatan, kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, kesepakatan kelas. Nanti coba kalian ketikkan apa sih yang ingin kalian, apa sih yang ingin kalian inginkan dalam melaksanakan MPLS ini. Misalnya begini, ini contoh ya, contoh mengikuti sampai selesai gitu, mematikan mic misalnya seperti itu, mengikuti dengan tertib. Kata-kata yang sopan. Nah, silakan kalian ketikkan di chatting sekarang. Silakan ya, kalian tulis di chatting. Nah, apa sih yang kalian inginkan? Tidak usah dijawab. Silakan, kesepakatan kelas hari ini apa kira-kira? Tulis ya di chatting ya. divalok le Sudah ada, mengikuti dengan hormat dan sopan. Bagus, berkomunikasi dengan teman-teman. Bagus, nanti ada waktunya ya Kak untuk berkomunikasi. Kemudian Siap. ya. Terus apalagi nih kok hanya 2 ini? Yang lain mana suaranya? Mana pendapatnya? Siap. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Ditulis di chat. Tulis. Oh ya. Mengikuti dengan sopan dan tertib. Nah, ini. Berhenti ngomongin game. Sopan santun. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ayo. apa kabar Pak? Tulis. Baik. Apa kabar Pak? Gimana kabarmu? Baik juga kan? Alhamdulillah baik, Pak. Iya. Baik Pak. Sehat ya? Sehat. Semua sehat, Pak. Sehat walafiat Pak. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Tido harap menang. Rizky juga harap menang. Alhamdulillah. Tido harap menang. Tido. Mohon perhatian untuk semuanya. Ini bukan chat antar teman kamu aja. Ini ada Bapak Ibu guru, jadi mohon sopan ya. Tido betul. Kalau nggak berkepentingan, mohon matikan mic-nya. Baik. Anak-anakku semua kalian, ini hasil kesepakatan kelas kita. Matikan mic-nya. Iya. Sudah. Nah, ini
sudah ada beberapa kesepakatan. Nanti kita tulis ya di sini. Bentar. Nah, oke. Ya, jadi kesepakatan kelas kita yang pertama itu mengikuti dengan sopan, ya. Kemudian tidak ngomong game. Nah, ini ada yang tidak sopan malah. Kemudian menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Terus mengikuti hingga akhir. Ini ya, jadi setuju semua ya kesepakatan kelas ini. Jadi kalian itu Setuju, Pak. ya baik mengikutinya dengan sopan ya. Jadi tidak usah Bapak dan Ibu guru itu mengingatkan berkali-kali. Kalian itu sudah SMP. Ini kesepakatan yang kalian buat sendiri, yang kalian tulis. Jadi mengikuti dengan santun, mengikuti sampai selesai begitu. Ini silahkan untuk diikuti ya, karena Bapak dan Ibu guru tidak memaksa. Itu kamu yang mengeluarkan kan, yang mengeluarkan apa? Keinginan kamu gitu untuk kesepakatan kelas kali ini apa sih? Gitu. Nah, baik anak-anakku semuanya, untuk materi Pak Hendar pada pagi hari ini adalah mengenai pengenalan lingkungan sekolah. Baik. Pak Hendar akan mempresentasikan sedikit ya, nanti akan berkolaborasi dengan Kak Yahyono atau Bapak dan Ibu guru yang lain yang berada di room ini. Silahkan untuk menanggapi atau menambahkan ya. Baik. Sudah kelihatan belum Kak? Belum? Sudah kelihatan tapi mikrofonnya mati. Oh ya. Sudah, Pak Hendar. Nah, sudah ya. Baik anak-anakku semuanya. Ini adalah MPLS SMP Negeri 1 Bansari tahun 2021-2022. Saya akan mengenalkan beberapa lingkungan sekolah, tapi kebetulan karena dari kemarin itu kita itu sedang sedikit sibuk, jadi belum sempat foto semuanya ini ya. Nah, jadi untuk anak-anakku semuanya, perkenalkan dulu nih ya biodatanya Pak Hendar sebelum memperkenalkan. Ini siapa sih yang mempresentasikan gitu. Nah, ini biodatanya Pak Hendar. Namanya Bapak Isro Hendar Saputra, dipanggil biasanya Pak Hendar. Kemudian alamat saya di Ngadirejo Temanggung, mapelnya bimbingan TIK. Nah, kemudian nanti kalau bimbingan TIK itu apa ya, nanti ketika kalian sudah masuk di SMP, kalian akan mengetahui karena di SD tidak ada mapel TIK. Anak-anakku semuanya, SMP Bansari terdiri dari 21 rombongan belajar atau kelas ya. Nah, ini tampak mukanya, kalian tentunya sudah tahu ya, ini sudah mengetahui ketika kemarin kalian mendaftar itu kan di sini, di area hall namanya, ini yang menunjukkan mukanya SMP Negeri 1 Bansari dengan tulisan yang jelas di atas. Kemudian ketika di hall itu ada 2 pintu, ya biasanya yang dibuka 1, kemudian ada Pak Satpam yang menjaga, kemudian kalau sekarang itu kondisi COVID, jadi dicek suhu tubuh, kemudian disuruh untuk cuci tangan ketika akan memasuki SMP Negeri 1 Bansari. Kemudian masuk ke dalam, di sini ada ruang hall. Ruang hall ini berfungsi untuk kegiatan menerima tamu ya, menerima tamu baik itu tamu dinas maupun tamu orang tua kalian. Misalnya orang tua kalian kepingin berkonsultasi atau mengkomunikasikan sesuatu dengan Bapak dan Ibu guru, itu di ruangan ini ya, tinggal lapor satpam, kemudian menunggu di ruangan hall. Ya.
Kemudian di sebelah sisi kiri itu ada ruang piala ya, tempat piala. Kelihatan ya Kak? Kelihatan? Oke. Baik, di tempat sebelah sisi kiri itu ada ruang piala. Ini sebagai ajang prestasi ya, tempat pajang prestasi. Jadi ini kakak-kakak kelas kalian itu prestasinya banyak sekali ya di SMP Bansari. Jadi kalau kalian belum tahu prestasinya apa saja sih SMP Bansari, dan itu besok ketika kalian ke sekolah itu bisa melihat dari depan saja dulu itu prestasinya itu sampai tidak muat ya, sampai tidak muat itu. Kemudian selanjutnya masuk ke sebelah kanan, di situ ada ruang yang ada penyekatnya. Itu di situ adalah ruang tata usaha atau administrasi. Jadi ini ruang apa sih? Oh, kok di SD nggak ada, Pak? Nah, ini kira-kira apa ini Kak Yah yang berada di sini nih? Kebetulan Kak Yah itu sebagai kepala TU-nya ya, kepala tata usahanya SMP Negeri 1 Bansari. Nah, kira-kira apa sih Kak yang dilakukan ini? Pelayanannya apa terhadap siswa, kemudian pelayanan-pelayanan yang lain gitu. Mungkin bisa diceritakan Kak ya? Ya, terima kasih Pak Andar. Ini adalah ruang tata usaha, yang mana ruang tata usaha ini menampung keadministrasian di SMP Negeri 1 Bansari. Untuk siswa-siswi itu nanti membayar tabungan atau membayar sumbangan, itu tempatnya di sini Mas Mbak ya. Jadi sudah ada nama-nama yang di atas kad itu ya. Itu ada nama Mbak Nisa, kemudian Bu Suratimah, Mbak Uswa. Nah, itu nanti kamu bayarnya di situ ya. Untuk uang tabungan bulanan, nah bayarnya ke situ. Untuk data-data kesiswaan juga ada di saya ya, di sebelahnya ini. Nah, nanti ruang saya ada di sebelahnya. Untuk data kesiswaan ada di saya. Kemudian untuk tata usaha itu nanti ada 10 orang ya, termasuk penjaga dan lain-lain. Nanti kamu lihat sendiri. Nah, pas kamu masuk, disuruh masuk, nanti bisa lihat di daftar itu ada berapa orang ya. Nah, sekilas itu Pak Endar. Oke, baik, terima kasih Mas Yahyono, Pak Yahyono sebenarnya ini ya, karena kepala TU. Tetapi karena umurnya beliau ini masih sangat muda sehingga kita panggilnya Mas, tetapi kalau anak-anakku biasanya memanggilnya itu Kak ya, karena beliau juga pembina pramuka, pembina OSIS, pokoknya kabeh gitu. Kegiatan-kegiatan yang di SMP. Nah, kemudian ini agak melenceng jauh. Nah, di sini fotonya tadi pagi nyelempit ya. Ini ada ruang BK. Nah, di SD mungkin belum ada ya bimbingan konseling. Nah, ini ada Bu Rita juga nih di sini. Kelihatannya tadi Bu Rita sudah bergabung. Monggo Bu Rita, apa sih BK itu diceritakan dengan siswa-siswa kita. Jadi nanti kalau tidak takut ya dengan BK ya, dipanggil BK itu kok takut gitu. Dikira nanti BK itu polisi sekolah gitu. Silakan Bu Rita. Ada ya Bu Rita ya? Mic-nya belum dihidupkan Bu. Ya Pak Hendar ada. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Indah Saraswati, di SMP Bansari mengajar bimbingan dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di ruang di atas itu ada ruang bimbingan dan konseling ya anak-anak. Jadi di SMP itu nanti kalian akan menerima pelayanan BK. Di SD sebelumnya belum pernah ya kalian menerima pelayanan BK. Nah, layanan BK itu nanti akan dilayani di bidang belajar, sosial, pribadi, dan karir, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya bisa nanti dijelaskan ketika kalian masuk, gitu ya. Gitu Pak Hendar. Oke, terima kasih Bu Rita. Berarti kalau BK itu bukan polisi sekolah ya Bu? Iya, bukan. Nanti bisa untuk pengembangan pengembangan karirnya, kemudian bakat dan minatnya itu bisa digali lewat BK gitu.
Kalau misalnya begini, saya itu mengalami kesulitan belajar karena ditinggal oleh pacar saya, misalnya itu bisa curhat dengan BK atau tidak? Iya, bisa dilayani lewat BK, nanti bisa melalui bimbingan pribadi atau konseling pribadi, nanti bisa bertemu dengan Bu Rita. Nah, BK di SMP itu nanti ada 3 ya Pak Hendar, ada Bu Karni, kemudian ada Mbak Puspalani. Bu Puspalani nanti kalian bisa konsultasi dengan Bapak Ibu guru di BK itu. Oh ya, berarti ini kita bisa konsultasi apa saja ya Bu, baik kesulitan dalam belajar, kemudian masalah-masalah yang dihadapi, begitu ya. Masalah-masalah pribadi, kemudian masalah tentang belajar, kemudian masalah tentang sosial, hubungan dengan teman-temannya, misalkan ada konflik dengan temannya, itu bisa dilayani melalui bimbingan dan konseling seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rita. Nah, ini nanti bisa ya, bisa. Jadi kalian kalau mempunyai permasalahan dengan kegiatan kalian dalam pembelajaran atau dengan kegiatan apa ya, kalian itu mempunyai masalah secara individu, mungkin kok di rumah kalau belajar itu kok tidak pernah konsen ya, karena dengan kakaknya mungkin tidak pernah akur. Nah, itu bisa nanti dikonsultasikan dengan Bu Rita, atau mungkin saya itu kok kalau belajar malah pusing gitu. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan BK. Oke, kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Di sini, nah ini ada gambarnya, ini lab komputer dan lab bahasa ya. Jadi ini digunakan untuk pelatihan komputer juga bahasa. Itu di sini kebetulan ada juga beliau Bu Wahyu Indarti yang mengampu, di samping wali kelas juga beliau mengampu pelajaran bahasa Inggris ya, pelajaran bahasa Inggris. Nah, monggo Bu Wahyu. Nah, ini kenalan dulu sebagai guru bahasa Inggris dulu ini gitu. Nanti kalau wali kelasnya kan nanti ada jamnya. Nah, ini apa sih yang bisa dipelajari di bahasa Inggris ini dengan kekuatan multimedianya Bu Wahyu dan tim. Nah, di sekolah ini biar anak-anak itu tertarik ini Bu. Belajar di SMP Bansari itu tidak hanya mendengarkan, kemudian disuruh-suruh gitu. Tetapi ada sesuatu yang dihasilkan, menyenangkan. Nah, itu silakan Bu Wahyu untuk berkenalan dulu ya, Bu Wahyu. Ah, mungkin bisa dilepas mungkin cadarnya Bu, biar kelihatan aman tau ini Bu, aman ya. Bu Wahyu sedang aman kan ini, tidak bersama-sama teman-teman ini. Gimana kok Bu Wahyu, waktu dan tempat kami, silakan. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak perkenalkan, ini saya Bu Wahyu. Kalau sekarang saya wali kelas 7C. Saya mengajar bahasa Inggris. Nah, untuk pelajaran nanti anak-anak jangan khawatir. Kita akan belajar yang menyenangkan. Jadi nanti anak-anak bisa praktek, saling berkenalan, nanti bisa kita nonton video, nanti anak-anak juga bisa mengumpulkan tugas pun dengan bentuk video dan sebagainya. Nanti nyanyi-nyanyi juga. Pokoknya nanti kita belajarnya yang menyenangkan. Itu ya, jadi jangan khawatir, bahasa Inggris bukan pelajaran yang sulit. Nanti bisa kita di lab itu belajar mau membuat komik, mau membuat poster, dan sebagainya. Dan juga untuk bahasa Inggris itu setiap tahun ada lomba, yaitu lomba pidato, lomba bercerita. Jadi nanti anak-anak bisa mengikuti lomba itu dengan berlatih dari latihan membaca sampai ekspresi dan sebagainya. Pokoknya menyenangkan. Itu nggih. Terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wahyu yang sudah memberikan penjelasannya untuk anak-anak. Ya, ini jadi Bu Wahyu ini dalam memberikan pembelajaran itu nanti menyenangkan ya. Jadi kalian tidak usah takut dengan bahasa Inggris. Kalau di SD itu belum dapat, mungkin ada yang sudah dapat, ada yang belum. Nanti kalian tidak usah takut dengan bahasa Inggris ya, karena yang Bu Wahyu
ajarkan metode-metodenya itu yang menyenangkan semua ya, dengan nyanyi-nyanyi, membuat poster, kemudian mading digital begitu. Itu belum tentu kalian, belum kalian dapatkan ketika di SD. Jadi bahasa Inggris itu tidak menakutkan tetapi menyenangkan. Jadi nanti kalian semangat ikuti semua kegiatan yang ada di SMP. Nanti besok pagi akan ada sesi perkenalan mengenai ekstra ya. Nah ini termasuk Bu Wahyu juga mampu ekstra. Nanti kalau ini Bu Wahyu, kalau dari SD itu kok saya itu kok merasa tidak bisa bahasa Inggris, kira-kira bisa nggak sih ditolong gitu Bu, biar bisa bahasa Inggris begitu Bu? Oh bisa. Jadi nanti kalau ada yang kesulitan, kita Bu Wahyu tetap melayani untuk pribadi. Ya terima kasih. Nah itu ya, jadi Bu Wahyu itu terbuka, tidak usah takut ya, tidak usah takut. Nah, kalau semakin takut itu kelihatannya, jadi kalau orang tidak bisa dia takut itu semakin tidak tahu ya Bu ya. Nah, begitu. Jadi jangan sampai ketakutanmu itu menghentikan langkah kamu untuk menguasai sesuatu. Kalau memang tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Kalau memang belum menguasai, bilang saja belum menguasai. Gitu. Nah, terus kira-kira begini Bu, misalnya ini ada masalah nih, ada masalah. Saya kok ketika mengikuti pelajaran bahasa Inggris sudah pusing dulu nih. Nah, nanti jangan-jangan Bu Wahyu pengantarnya pakai bahasa Inggris. Saya tidak tahu disuruh apa ini. Nah, kira-kira bagaimana sih Bu? Apakah pengantarnya ini pelajaran ini menggunakan bahasa Inggris atau bagaimana ini Bu? Untuk pengantarnya nanti campuran. Oh, campuran. Jadi nanti tetap ada bahasa Inggrisnya. Nanti anak-anak jangan khawatir. Apa yang saya sampaikan itu nanti anak akan paham. Jadi nanti tetap ada bahasa Inggrisnya. Oh iya. Jangan khawatir. Ya. Pokoknya insya Allah keluar dari SMP itu sudah bisa castis-tus gitu ya Bu ya. Nah, begitu ya. Jadi kalian itu dari SMP. Tapi anak-anak yang kelas 7 banyak yang senang. Yang gitu. Sekarang naik kelas 8. Oh gitu, yeah. Ya memang kelihatan kok Bu. Saya kemarin juga bertemu dengan beberapa itu. Nah ini harapan kita untuk yang tahun ini lebih semangat lagi ya Bu ya. Anak-anak kita lebih semangat lagi, lebih bisa mengeluarkan potensinya, tidak usah malu-malu. Ya, tidak usah malu-malu dengan kemampuan yang ada. Pokoknya kita sama dari di SMP ini kita startnya sama ya Bu ya. Kita startnya sama, kemudian nanti hasilnya juga akan baik. Jangan khawatir. Yeah. Terima kasih Bu Wahyu. Pandai, wah saya kok bodoh ya, tidak. Nanti semuanya biasa, bisa. Ya, terima kasih. Baik kita lanjutkan. Nanti ngobrol dengan Bu Wahyu lebih akrab lagi di session mapelnya Ibu ya. Monggo silakan nanti berkenalan, mengenali Bu Wahyu dengan lebih mendalam lagi. Terima kasih Bu Wahyu. Saya kembali lagi ke yang tadi mengenai lingkungan sekolah. Nah, izin share screen lagi. Kita sudah sampai ke, nah ini lab IPA. Ini lab IPA ini ada dari guru IPA yang sudah bergabung atau belum? Oh ada Bu Musarofah ya, kita panggil saja Bu Musarofah ini. Bu Musarofah. Ini kira-kira SMP Bansari itu lab IPA-nya isinya apa saja sih ini Bu? Mana ini Bu Mus? Sudah bergabung atau belum ya? Coba. Apa belum ya Pak? Sudah Pak. Oh sudah. Iya ini kenalan dulu Bu. Wah ini cantik sekali ya. Yang satu ini Bu Musarofah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Musarofah. Di sini di SMP saya mengampu materi IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, di laboratorium IPA sendiri itu ada macam-macam alat peraga ya, mulai dari bagian-bagian organ tubuh manusia, nanti ada untuk alat-alat praktikum seperti tabung reaksi, tabung Erlenmeyer dan sebagainya untuk
praktikum misalnya nanti praktikum mengenai mapel atau materi yang berhubungan dengan fisika dan kimia. Gitu Pak Hendar. Oh, gitu. Terima kasih Ibu. Jadi begitu ya. Di lab IPA itu berbagai macam alat ya dari organ tubuh manusia, kemudian alat-alat praktek itu berada di situ. Ini kalau semua siswa SMP Bangsari seandainya sudah tatap muka boleh menggunakan ini Bu? Boleh Pak, nanti untuk laboratorium IPA biasanya akan digunakan pada saat jam pelajaran IPA. Nanti praktikum di sana. Baik, terima kasih ya. Jadi seperti itu, ini ada lab IPA-nya, nanti bisa nonton kuman-kuman. Nah, dengan mikroskop ya Bu ya, bisa nonton kuman-kuman dan mikroskop, kemudian kalian bisa percobaan membuat tape, membuat apa itu nata de coco gitu kan kalau di lab IPA ya Bu ya. Baik, anak-anakku semuanya kita lanjutkan ya, perkenalannya cukup dulu dengan Bu Mus, kemudian nah ini kalau kalian di sekolah kepengen pipis, nah, ini area WC-nya ya, ini area WC SMP Negeri 1 Bansari, ini ada WC Putra dan WC Putri, dan seluruh WC-nya itu ada 20, berapa Kak? 23 atau 27 ya? 23 kelihatannya ya, 23 tempat, 23 ruang. Nah, yang penting begini, nanti ketika kalian sudah tatap muka, kalau menggunakan, pokoknya habis menggunakan harus disiram ya Kak ya, disiram dengan bersih gitu. Kemudian keran dimatikan, jangan seperti di rumah karena di sini kerannya itu menggunakan tenaga listrik gitu. Jadi jangan begitu selesai ditinggal pergi gitu. Pokoknya selesai keran ditutup. Kemudian satu lagi, nah ini agak menarik ini. Ini di sini ada ruang podcast. Ini ruang podcast digunakan untuk ya kegiatan-kegiatan multimedia ya Kak ya. Nah ini Kak ya termasuk yang aktif nih menggunakan. Jadi termasuk ini ya Kak, besok ini beberapa hari lagi mungkin ya akan ditayang ya mengenai pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS untuk apa kampanyenya yang dulu itu per kelas itu sekarang dirubah menjadi podcast begitu ya Kak? Jadi kemarin rencana dari kesiswaan itu pemilihan ketua dan wakil OSIS ini karena pandemi dan semuanya di rumah, ini kita rubah sistemnya, kampanyenya menggunakan podcast. Nah, nanti anak-anakku semuanya kelas 7, 8, 9 ya, terutama yang sekarang ini kelas 7 yang sudah login, tunggu info dari wali kelas. Nanti insya Allah tanggal 15 Juli. Tanggal 15 Juli itu ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS ya. Nanti pemilihan ketua dan wakil ini akan dilaksanakan secara daring ya. Secara daring untuk pemilihan ya, calonnya itu ada tiga pasang. Yang pertama, ini langsung perkenalan saja ya Pak. Iya perkenalan ya, saja. Langsung saya kenalkan untuk calon-calonnya. Yang pertama dari nomor urut 1, ini ada yang digambar ini ya, itu Mbak Dina Anggraini ya. Sebentar Kak, di share screen saja. Oh ya. Kita berhenti dulu, biar kelihatan. Ya, silakan Kak. Terima kasih Pak Hendar. Untuk nomor urut 1 dari pasangan nomor urut 1 ini ada Mbak Dina Anggraini bersama Mas Sigit Dwijopurnomo ya, nomor urut 1 untuk calon ketua dan wakil OSIS. Yang kedua, yang nomor urut 2 ini ada Mbak Adinda Ayu Faradila. Mbak Adinda Ayu Faradila ini bergandeng dengan Mbak Nadia Indana ya. Nanti kamu mau milih yang mana, silahkan. Nanti kampanyenya nanti lewat YouTube ya. Yang ketiga itu ada Mbak Sinta Dewi Larasati. Mbak Sinta Dewi Larasati ini gandengannya sama Mas Ricardo Farelino ya. Nah, nanti setelah video podcast ini jadi akan langsung di-share ke grup kelas masing-masing
kampanyenya seperti apa, visi misinya seperti apa, program kerjanya seperti apa, nah, nanti dilihat sendiri. Nah, nanti untuk tanggal 15 Julinya itu baru kamu milih ya, milihnya di HP masing-masing secara online. Gitu Pak Endar, nanti anak-anakku bisa milih lewat situ. Terima kasih Kak ya. Jadi nanti kalian akan dibagikan linknya untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah itu karena kalian itu belum pernah ketemu, nanti bisa melihat kampanyenya itu di YouTube ya. Nanti linknya kita bagikan di grup kelas ya Kak. Ya, jadi nanti akan tahu oh ya ini cocok gak sih jadi ketua OSIS. Ya, ini saya akan milih ini gitu. Itu dari podcast yang sudah ditayangkan kami bisa untuk mempertimbangkan bagaimana seseorang ini akan kalian pilih, teman-teman kalian ini akan dipilih kira-kira meyakinkan atau tidak sih. Oke, baik teman-temanku, anak-anakku sekalian, ini adalah sekelumit mengenai lingkungan sekolah. Di SMP Bansari ini juga kita mempunyai tari. Mohon untuk mematikan. Tolong dimatikan. Tolong dimatikan mic-nya. Baik. Ya enggak. Matikan keluar kata enggak. Baik ya, kita bisa saya lanjutkan. Di SMP Negeri Bansari ini, di samping kalian mengenali lingkungan sekolah, juga kegiatan-kegiatan yang ada. Besok secara lebih detailnya, besok pagi akan disampaikan oleh Bapak Nugroho Kristianto selaku pembina kesiswaan, dan nanti akan didampingi oleh pembina-pembina atau pelatih-pelatih dari kegiatan ekstra tersebut. Saya mencoba menayangkan satu kegiatan dari hasil ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Bansari yang sudah berjalan, yaitu dari Sanggar Seni Patra Kanaka Sindara. Ini screen. Nah, ini salah satu produk dari kakak-kakak kelas kalian. Nanti kalian juga silakan kalau nanti kan setelah fakta PLS ini ada penelusuran bakat dan minat ya Kak, penelusuran bakat dan minat mengenai apa yang akan diikuti oleh kalian, terutama untuk menyalurkan bakat dan minat melalui ekstrakurikuler. Ini mungkin sebagai gambaran, silakan untuk dilihat, dinikmati tampilan dari kakak-kakak kelas kalian. Sudah kelihatan? Berani berandek Pak. Iya. Sholat temen dong. Oke. Oh ya.
Bukitan di desa ini berdayakan alam, kopi membentang di lereng gunung ini. Sinar merah warnanya Nah, itu adalah salah satu produk ya, produk dari hasil, dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi nanti waktunya juga terlalu siang, karena kita untuk hari ini juga tidak akan sampai siang ya Kak ya. Kemudian selanjutnya, kalau kalian ingin melihat secara lebih lengkap tari-tari yang dihasilkan oleh SMP Negeri 1 Bangsari dan kegiatan, bisa melihat di channel YouTube, linknya sudah saya bagikan di chat. Ya, jadi linknya sudah bisa, tinggal diklik, nanti kalian akan melihat di YouTube itu kegiatan dan aktivitas ya dari SMP Bangsari, dan ini masih banyak yang belum kita upload juga. Kemudian untuk session berikutnya ini sudah ya pengenalan lingkungan sekolah.
saya rasa Pak Hendar itu sudah cukup. Kita lanjutkan dengan perkenalan wali kelas untuk kelas 7A dengan Bapak Yudian. Sudah ada atau belum ini? Sudah ada ya? Silakan Pak Yudi untuk memperkenalkan diri. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Hendar atas waktunya. Ini mohon maaf karena sambil cari sinyal tidak di dalam ruangan. Ya, anak-anak, perkenalkan nama saya Yudian Saputra, wali kelas dari 7A. Jadi anak-anak yang dari 7A kalau ada keluhan, ada pertanyaan apa-apa bisa langsung menghubungi saya. Nah, saya selain menjadi wali kelas 7A, saya juga mengampu mapel mata pelajaran matematika untuk semua kelas 7. Itu kelas 7A sampai kelas 7F. G, maaf, sampai kelas 7G. Seperti itu aja ya. Terima kasih Pak Hendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan nih Pak Yudi, matematika sulit nggak sih? Matematika banyak yang berkata sulit, tapi bagi saya matematika itu sebenarnya menyenangkan karena banyak masalah-masalah yang bisa diselesaikan di matematika. Contohnya kita punya sawah, mau menghitungnya susah. Misal berapa luas sawah saya toh? Nah, itu bisa dihitung dengan cara matematika. Kalian cari panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu bisa ketemu dengan luas sawah kalian. Sebenarnya menyenangkan matematika itu, Pak. Tapi banyak yang menganggap sulit karena angka-angka itu, Pak. Dan banyak rumusnya. Nah, berarti ini nanti ya Pak, nanti pembelajarannya Pak Yudi pasti menyenangkan begitu ya di SMP ya? Ya, insya Allah pembelajaran di kelas saya itu menyenangkan Pak, karena tidak sepaneng kita. Bisa sambil bercerita tentang lingkungan-lingkungan yang bisa diselesaikan dengan matematika. Jadi begini Pak Yudi, itu kan kadang-kadang ada, kita tidak tahu sesuatu karena kita pernah tidak senang dengan gurunya kan begitu ya. Nah, iya. Kalau di pelajarannya Pak Yudi, matematika ini kan sudah sesuatu biasanya itu kan momok ya, dari mungkin satu kelas saja yang pintar matematikanya berapa gitu ya. Nah, kira-kira Pak Yudi itu sanggup nggak sih kalau membuat yang tadinya tidak bisa matematika menjadi bisa matematika? Oh, itu saya sangat sanggup Pak. Malah saya senang sekali. Misal anak-anak kurang bisa, terus mau berusaha, nah itu saya bantu semampu saya. Sampai anak-anak itu bisa Pak. Oh ya. Ya, ini Pak Yudi ini termasuk guru yang paling muda ya di SMP Bansari. Jadi kalian itu harusnya nanti komunikasinya lebih intens dengan Pak Yudi ya, lebih mudah karena ini Pak Yudi kan gaul lah kalau bahasa ya, gaul. Jadi kalian nanti pokoknya kalau ada matematika tidak usah takut, konsultasikan dengan Pak Yudi. Gitu. Karena kalau menurut saya sih ilmu paling dasar itu loh Pak. Wong nanti bisa tidak bisa kita tetap menggunakan ya matematika. Mau dagang lombok kita juga ngitungnya nggak matematika, ya kan? Mau bakar dari bakul sayur gendong itu pun nggak matematika, Kak, ya kan? Nanti di rumah kita akan ketemu dengan matematika gitu. Cuma nanti kan porsinya ini yang tingkat kesulitannya yang membedakan ya. Tetapi menurut saya itu penting sekali ini ilmu matematika gitu. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai rasa tidak suka terhadap salah satu pelajaran, karena kalau kita sudah tidak suka itu tentunya itu ya jadi ilmunya tidak akan masuk ya. Jadi kita menyukai dulu, kita itu cinta dulu dengan pelajarannya, baru ilmu tersebut dapat masuk ke kita. Ya, benar. Terima kasih Pak Yudi. Ini masih di WFH ya, di rumah? Iya, masih WFH. Ya, Pak Yudi itu dalamnya Wonosobo, jadi agak jauh, dan memang sekarang itu WFH. Jauh Pak. Oh jauh. Nanti kapan-kapan kalau sudah tidak pandemi kita bisa main ke tempatnya Pak Yudi.
Ya. Dolan Pak dolan. Sudah. Nah, rame menang. Rame beli. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi. Ya, Pak Indar sama-sama. Bekerja dari rumah, semoga tetap sehat. Amin. Baik, untuk kelas yang berikutnya adalah 7B. Bapak Lukman sudah masuk nih. Pak Lukman. Belum. Belum ya? Belum, kita lewati dulu. Kemudian yang kelas C, Ibu Wahyu Indarti. Nah, monggo Bu. Ya, untuk yang kelas 7C, ini saya Bu Wahyu sebagai wali kelasnya. Anak-anak sudah kenalan ya di WA. Anak-anak kemarin sudah kenalan di WA. Hanya dari jumlah 32, masih kurang 4 yang belum masuk ke WA. Kemarin anak-anak sudah kenalan. Itu Pak. Terima kasih Bu Wahyu, karena tadi saya juga sudah menanya banyak, jadi mungkin saya tidak akan tanya lagi. Mungkin untuk besok kan ada sesi wali kelas dengan siswa, Bu Wahyu bisa lebih intan lagi nih dengan siswanya, mulai mengenali nih Bu. Kemudian kelas 7D, Pak Tony, Pak Ahmad Fatoni sudah masuk. Halo Pak Ahmad Fatoni, Pak Tony. Belum ya? Belum. Kemudian yang kelas 7. Belum hadir, Pak. Ya, Bu Musyarofa. Bu Musyarofa. Tadi sudah ada ya yang. Nah, mana ini? Ah, ini sudah muncul, Bu Mus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya tadi sudah perkenalan ya, Ibu Musyarofah, mengajar mapel IPA dan menjadi wali kelas 7E. Jadi untuk anak-anak yang masuk kelas 7E nanti kalau ada keluhan dan sebagainya berarti bisa menghubungi saya. Kemudian saya mengajar mapel IPA dari kelas 7A sampai 7F. Nanti untuk 7G bersama Bu Triana Cahyowulan. Begitu, Pak. Ya, terima kasih perkenalannya Bu Musyarofa. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kelas 7F. Kelas 7F itu adalah Ibu Rita. Bu Rita, monggo. Ya. Melanjutkan yang tadi ya, perkenalkan lagi, nama saya Rita Indah Saraswati, biasa dipanggil Bu Rita. Nah, saya untuk kelas 7 sekarang itu nanti jadi wali kelas 7F. 7F, kemudian di kelas 7 akan mengampu mapel bahasa Jawa di kelas 7A sampai 7C dengan juga memberikan layanan BK, bimbingan dan konseling di kelas 7A sampai 7G. Nah, nanti kalian misalkan ada kesulitan atau hambatan dalam belajar daring, itu nanti bisa juga dikonsultasikan dengan BK dengan saya, Bu Rita. Gitu ya, anak-anak. Gitu Pak Hindar, terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Rita atas perkenalannya. Kemudian yang terakhir adalah kelas 7G. 7G itu Bu Zahratul Faizah. Nah, ini sudah muncul nih. Nah, ini. Wah, glowing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indar untuk waktunya. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Zahratul Faizah, biasa dipanggil Bu Iza. Di sini saya diberi amanah untuk menjadi wali kelas 7G. Nanti untuk kelas 7G, apabila ada keluhan atau ingin curhat apapun, bisa ke Bu Iza. Selanjutnya untuk
mata pelajaran saya mengampu mata pendidikan agama Islam. Jadi nanti yang anak-anak beragama Islam bisa bertemu dengan saya. Tapi bukan berarti anak-anak yang beragama selain Islam tidak bisa bertemu dengan saya. Bisa. Saya tidak menutup kemungkinan dan juga tidak menghalangi kesempatan kalian untuk bertemu dengan saya. Nanti kalau misal mau curhat-curhat, beda agama juga nggak apa-apa, nggak masalah. Karena nggak ada larangan sama sekali. Kita saling toleransi. Ngoten Pak Hendar? Ji, terima kasih. Nah, ini sekalian bertanya, Bu. Kalau saya dari SD itu tidak bisa membaca dan menulis Arab, itu di SMP ada program apa sih, Bu? Biar saya menulis dan membaca Arab itu. Oh ya, kebetulan di SMP Mansari itu ada salah satu ekstrakurikuler namanya BTK, Baca Tulis Al-Quran. Nah, sebelum pandemi ini kan biasanya anak-anak dikumpulkan jadi satu. Nanti anak-anak dibimbing, dibagi per level. Nanti ada yang level 1, 2 ataupun 3. Nanti dari level bukan terendah, bukan, cuman ada level yang tinggi, sedang sama agak sedang gitu. Nanti kita bimbing. Nanti pembagiannya yang tinggi bisa mengajar yang kurang bisa, seperti itu. Pada dasarnya semua anak pasti bisa kalau mau belajar bersama-sama. Seperti itu. Terima kasih Bu Isa. Berarti kalau saya dari SD itu belum bisa membaca bacaan sholat, kemudian membaca tulis Al-Quran, itu berarti di SMP ini difasilitasi. Ya. Terima kasih. Pokoknya semangat belajar ya anak-anakku semuanya. Di SMP ini fasilitasnya banyak sekali, tinggal kalian mau memanfaatkan atau tidak. Terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan lagi kepada Kak Yahyono, ya, Kak Yahyono untuk melanjutkan acara MPLS pada pagi hari ini dan akan menyampaikan beberapa pengumuman yang berkaitan dengan MPLS dan kegiatan sekolah, karena memang masih Kak Yahyono ini yang biasa ngurus bagian administrasi kesiswaan seperti data kalian, KIP, kemudian apalagi Kak, KIS, BSM, dan lain sebagainya nanti akan keluar atau melalui Kak Yahyono ini. Terima kasih. Sekian dari Pak Endar. Apabila Pak Endar dalam mendampingi kalian selama lebih kurang hampir 1,5 jam ada kesalahan, tutur kata yang tidak berkenan, Pak Endar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Endar atas perannya. Nah, sebelum saya tutup, ini ada wali kelas yang baru saja masuk, yaitu Pak Ahmad Fatoni. Pak Ahmad Fatoni, nanti biar perkenalan siapa, kemudian wali kelas berapa, ya. Monggo saya langsung ke Pak Tony. Selamat pagi anak-anak. Matikan dulu, bos. Anak-anak yang sudah diam menulis. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ngono. Kenalkan, nama saya Pak Ahmad Fatoni. Saya nanti mengaku untuk wali kelas 7D, ya. 7D, sama saya 7D. Nanti untuk keperluan apa-apa bisa langsung untuk kelas 7D menghubungi Pak Tony atau bisa langsung datang, ya, bisa japri. Banyak cara lah, ya, karena memang kondisinya memang sekarang lagi seperti ini. Benar kata Pak Endar, kita sedang tidak baik-baik saja, ya. Tetap menjaga keselamatan, 3M tetap dijalankan, ya.
Yang penting saya tahunya anak-anak harus sehat. Ya. Monggo saya kembalikan ke Pak Hendar, Pak Mas Yahyono. Terima kasih Pak Tony. Itu dari Pak Ahmad Fatoni, wali kelas 7B. 7D ya Pak. 7D. Nah, mau tanya Pak Tony, jenengan itu ngajar apa Pak Tony di kelas 7? Saya mengajar bahasa Inggris. Nah, ya sama seperti dari, Ibu ya. Oh, ya. Dari kelas berapa sampai berapa? 7D. Saya dari kelas, bentar ya Mas. Wah, kacamatanya tinggi saya. Saya 7D. 7D semua atau? Ya viral lah. Ahmad Fatoni. Iya, saya kelas 7D, terus 7D EFG Mas ya. Oh, ya Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Nanti untuk anak-anakku kelas 7D EFG untuk bahasa Inggris nanti diampu oleh Pak Ahmad Fatoni ya. Tolong itu dihafalkan wajahnya ya, nanti bisa konsultasi dengan beliau. Untuk Pak Lukman Afandi sudah masuk atau belum ini? Yang terakhir ini, Pak Lukman Afandi. Oh, masih belum. Ya, enggak apa-apa. Besok ada sesi wali kelas ya. Nanti biar perkenalan di sesi wali kelas saja. Terima kasih anak-anakku, Bapak Ibu guru yang sudah mengisi MPLS pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah acara penutup untuk MPLS pada hari Rabu ini. Kemudian kita lanjutkan besok hari Kamis. Jam yang sama dan peraturan masih sama. Mengingatkan bagi anak-anakku semuanya, bagi yang tidak berkepentingan, tolong pada saat Zoom meeting seperti ini, matikan mic-nya. Ya, sekali lagi, pada saat ada seperti ini, rapat online atau acara online, matikan mic-nya. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, Pak. Ya, ya. Ya, Pak. Sekarang marilah kita tutup acara MPLS hari pertama ini dengan membaca hamdalah bersama. Ya. Terima kasih. Mengingatkan yang terakhir, jangan lupa absen di link yang sudah kami bagikan. Ya. Mas, Mbak, sekali lagi untuk ngisi link absen yang sudah kami bagi ya. Terima kasih. Itu sekian dari saya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.